Ini PC yang paling powerful yang pernah gua pakai. Rasanya nggak perlu mikir lagi gitu kalau mau main game langsung rata kanan aja. Main Wukong, Ghost of Tsushima, God of War, EAFC 25. Lancar banget di sini. Dia pakai prosesor Intel Core i7 14700, ada 8 performance core sama 12 efficient core. Totalnya jadi ada 20 core, 28 threads, dan ada Intel Smart Cache juga di 33 MB. RAM-nya ada di 32 GB, DDR5 4800 MHz, baru 2 slot yang kepake, total itu ada 4, jadi kita bisa tambah 2 keping lagi, so maksimal dia ada di 64 GB. Grafis cardnya yang jadi andalan juga, Nvidia RTX 4070 Super, GDDR6X 12 GB, DLSS 3, Ray Tracing, fitur-fitur AI-nya bisa mumpuni kayak Nvidia Broadcast, Nvidia Canvas, itu jadi bisa optimal banget lah ya tentu. Kalau buat performance gaming gak usah diraguin lagi, kita langsung coba aja Wukong. Ini indah banget, kita coba langsung rata kanan, 4K resolusinya, playable banget di atas 60 fps ya rata-ratanya, sempat dapat di 78 juga, dan drop-dropnya itu ada di 50 fps. Ghost of Tsushima settingan rata kanan, resolusinya 4K, ini lebih tinggi dari Wukong, dapat di 84 sampai 97 fps. EAFC 25 juga lancar jaya, game ini emang lebih stabil kalau di lock di 60 fps. So far so good, gameplaynya ini nggak ada nge-lag sama sekali, nggak ada patah-patah juga, nggak ada yang drop-drop gitu. Cutscene juga aman dibikin jadi 30 fps. Pengetesan 3D Mark Time Spy 5 kali kita running dapat di 17.400-an dengan skor tertinggi di 18.294. Cinebench R23 dapat skor rata-rata di 16 ribuan untuk multicore dan single core-nya itu dapat di 2000-an. Rendering project video tech manis, video yang kita lagi tonton ini di DaVinci Resolve settingan 4K durasi sekitar 7 menitan, berhasil selesai itu sekitar di 4 menit doang. Dan yang menarik juga, suhu dari PC ini ketika kita lagi benchmark dan tes game ini cukup stabil karena di sini ada cooling system yang mereka namanya itu Frostblade 2.0 yang kita bisa atur juga dari software Predator Sense. Ada 2 kipas di front panel dan ada 1 belakang juga. Airflow ini nyedot dari depan dan buang ke belakang. CPU cooling yang sebenarnya ini juga biasa aja, bukan yang water cooling gitu, tapi udah cukup bikin si Intel Core i7 14700 ini suhunya kejaga dengan bagus gitu. Beberapa komponen kalau misalnya kalian perhatiin di PC ini emang khusus untuk si PC build up Orion 5000 ini ya. Kayak RAM juga itu ada tulisan Predator juga. Jadi ya emang PC build up udah kayak gitu dari sananya, tapi kita tetap dikasih akses untuk bisa upgrade dengan mudah gitu, nggak perlu dibawa ke service center. Nah, untuk storage di sini kita dikasih satu SSD NVMe Gen 4 512 GB, speed read-nya itu di 7 GB per second dengan rate-nya itu di 1 GB per second. Ditambah kita dapat satu hard disk juga HDD 1 TB, dan kalau masih kurang juga ini bisa kita tambahin satu SSD NVMe juga di sini. Untuk port juga ini lengkap banget, front panelnya ada banyak ya portnya dan ini super kepake jadinya. Ada 3 USB-A 3.2 Gen 1, ada 1 USB-C 3.2 Gen 1 juga, ada port jack 3,5 mm juga, dan ini split mic sama speakernya. Back panel juga ini banyak, ada 4 USB-A 2.0, ada 1 USB-A 3.2 Gen 2, ini up to 10 GB per second juga untuk transfer datanya, ada 1 USB-C 3.2 Gen 2 juga di sini. Port-port audio juga lengkap, LAN juga ada, dan tentu juga dia udah ada Intel Wi-Fi 6E. Untuk port display ada 1 HDMI dan ada 3 DP. Ya, so misalnya kalian mau performance gaming dan monitor kalian itu support sampai hertz tinggi, ya pakai DP-nya aja. Secara desain ini emang PC-nya tuh gaming banget, tapi menurut gue ini cukup stealth karena warnanya itu hitam semua, terus dan tempered glass-nya juga dia masih yang smoky hitam gitu. Jadi dalamnya itu nggak terlalu ke expose, so jadi masih kelihatan low profile. Dan bagian atasnya juga ini rounded gue suka, dan material kayak si metalnya ini juga di finishingnya doff gitu, jadi oke lah. Dan untuk kipas-kipasnya juga ini kita bisa atur warnanya, dan ada LED di dalam juga, itu yang di motherboardnya dia kita bisa atur lewat Predator Sense juga. Bisa kita matiin, bisa diatur jadi satu warna kayak gue punya gini. Cuman yang logo Predator depan ini nggak bisa diatur sih ya warnanya, jadi biru gini aja gitu. Satu hal yang harus kalian persiapkan juga adalah soal space, karena ini PC yang gede banget, tapi kita jadi banyak expandable slot juga di dalamnya, ruangnya itu besar, so untuk airflow juga tentunya ini lebih enak dibanding yang compact. Jadi ini PC yang secara performance udah nggak usah diraguin lagi, dan buat kalian yang males mikir rakit PC juga nggak perlu repot-repot, tinggal beli aja PC kayak gini. Dan gue yakin juga compatibility antar komponen juga ini udah diperhitungkan sama mereka, jadi nggak usah repot-repot mikirin motherboard ini kompatibel sama RAM berapa MHz sama PCIe Gen berapa gitu ya. Ya karena ini udah di setup mereka, so juga ini bikin minim bottleneck tentunya antar komponen. Catatannya ya kalian terbatas sama desain yang kayak gini gitu ya, kalian nggak terlalu bisa banyak bongkar-bongkar atau ganti casingnya mungkin. Terus gue notice juga kipas yang mereka kasih ini
cukup noise, walaupun memang secara airflow-nya bagus dan suhunya juga ini oke banget. Tapi pas lagi full load-nya ini kedengeran banget sih ya. Gue juga nggak tahu ya, apakah semua PC yang punya performance tinggi ini akan seberisik ini. Karena dua PC yang kita punya, kipasnya sih nggak terlalu kedengeran ya. Jadi kalau buat syuting sebenarnya aman-aman aja. Sementara ini kalau buat syuting lumayan kerasa sih. Untuk harganya, PC ini nggak sampai 50 juta. Ini cocok buat kalian yang kerja di dunia profesional kreatif. Misalnya kalian punya PH, mau punya PC banyak, terus performance-nya itu yang tinggi-tinggi semua untuk edit video yang high-end gitu ya, yang berat banget ya, tentu bisa gitu. Atau kalian emang hobi aja, punya banyak duit, nggak tahu mau diapain, ya udah beli PC satu buat main game doang, ya nggak masalah juga. Dan untuk garansi juga nggak usah repot-repot, langsung datang ke Acer aja, nggak kayak PC rakitan harus datang ke satu komponennya masing-masing gitu kalau ada yang rusak. Kalau tertarik sama PC ini, boleh cek linknya dari description box. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Kalau sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.